Kembali lagi di my YouTube channel Baptista. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi massa, karakteristik, dan ciri-ciri, serta teori komunikasi massa. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Baptista Della Jelani, NIM 2021230086, program studi ilmu komunikasi. Video kali ini merupakan video pengganti UAS dari mata kuliah teori komunikasi dan dosen pengampunya adalah Bapak Latif Yanto. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya apa itu komunikasi massa, komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi yang dikelola oleh satu lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Ciri-ciri dari komunikasi massa yaitu komunikator dalam komunikasi melembaga. Yang kedua, komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Yang keempat, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang kelima, komunikasi massa mengandalkan peralatan. Dan yang keenam, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Berikut merupakan karakteristik dari komunikasi massa. Karakteristik dari komunikasi massa menurut Revers dan kawan-kawan yaitu: pertama, berjalan satu arah. Yang kedua, terjadi proses antara seleksi media untuk memilih banyak khalayak sebagai komunikan. Dan yang terakhir, dapat menjangkau khalayak luas dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan inti. Di sini saya akan mengangkat teori media equation. Teori media equation merupakan media yang sama atau mirip dengan kehidupan nyata, menyiratkan bahwa orang memproses pengalaman yang dimediasi teknologi dengan cara yang sama seperti mereka akan melakukan pengalaman yang tidak dimediasi karena interaksi individu dengan komputer, televisi, dan media baru pada dasarnya bersifat sosial dan alami, sama seperti interaksi dalam kehidupan nyata. Pada tahun 1996, Reves dan Ness pertama kali memperkenalkan teori ini dan dengan hati-hati merangkum studi media equation mereka sebelumnya dalam buku Media Equation. Sejak penerbitan buku ini, Ness, Revers, dan rekan-rekan telah memperluas dominan teori dari pengaturan komunikasi tradisional ke area yang sangat berbeda, mulai dari e-komersi hingga interaksi manusia-robot. Awal perkembangan media equation teori. Secara umum, studi media equation dapat dikategorikan memiliki salah satu dari dua tema. Yang pertama, tanggapan audiens terhadap fitur fix media tradisional, dan yang kedua, tanggapan penggunaan terhadap karakteristik sosial komputer dan software agents. Reves dan rekan-rekannya biasanya mengerjakan edisi pertama, sedangkan Ness dan anggota labnya berfokus pada isu terakhir di bawah paradigma penelitian Computers are Social Actors atau CASA. Yang pertama, tanggapan audiens terhadap fitur fiksi media tradisional. Studi media equation tentang tanggapan khalayak terhadap ciri-ciri fix media tradisional dapat dikategorikan menjadi dua bagian: media dan emosi, dan media dan bentuk. Berkenan dengan media dan emosi, Reves dan rekan-rekannya memberikan hasil yang meyakinkan bahwa valensi emosional
dari rangsangan media memiliki efek yang sama pada otak sebagai rangsangan kehidupan nyata dalam hal aktivitas. Yang kedua, mengapa media education dapat terjadi? Alasan utama adalah bahwa otak manusia berevolusi di dunia di mana semua objek yang dirasakan adalah objek fisik yang nyata dan hanya manusia yang bisa memahami bahasa, interaksi yang cepat, emosi, kepribadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi pikiran manusia, segala sesuatu yang tampaknya nyata adanya, setiap benda dan tampaknya memiliki karakteristik manusia, seperti bahasa adalah manusia yang nyata. Ketika orang menggunakan media seperti televisi dan komputer, orang biasanya tidak mengatasi keterbatasan evolusioner dalam menerima segala sesuatu di media. Akibatnya, orang merespons simulasi aktor sosial dan objek alam seolah-olah mereka sebenarnya sosial dan alami. Alasan mendasar dari fenomena media education adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat untuk segera menerima setiap rangsangan yang masuk seolah-olah benar kecuali ada bukti tandingan yang kuat. Sekian saja penjelasan singkat mengenai komunikasi massa, ciri-ciri komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, dan teori komunikasi massa. Saya Baptista Della, pamit undur diri. Terima kasih.